Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan kitab Syarh Fathul Qorib Al-Mujib. Tadi sudah dijelaskan pengertian puasa menurut kitab Fathul Qorib. Sekarang kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika puasa. Nah, di sini wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi utawi farduane poso arba'atu asya'a iku papat boro suci-wici. Kewajiban-kewajiban puasa itu ada 4 hal. Jadi orang yang berpuasa wajib melakukan 4 hal ini. Ahaduha utawi salah siji arba'atu asya'a an-niyatu iku niat dengan cara bil qalbi kelawan hati. Yang pertama adalah niat dengan hati. Jadi niat yang wajib diucapkan ketika puasa itu hanya di hati. Adapun niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Fa in kana mongko lamun ono as-saumu apa puasa fardun iku fardu ka Ramadan kaya Ramadan au nadron utawa nazar fala budda mongko ora kena ora min iqa'in niyati saking libaaken niat lailan ing dalem wengi. Nah, jikalau puasa itu adalah puasa wajib seperti Ramadan ataupun puasa nazar itu adalah puasa disebabkan oleh janji seseorang. Misalnya, kalau saya dapat ring 1 saya akan puasa Senin Kamis, maka hukumnya puasa Senin Kamis itu wajib karena sudah dijanji, sudah dinazar. Nah, kalau puasa wajib itu fala buddha mengkornakan orang, maka wajib mengucapkan niat di malam hari. Makanya ketika setelah tarawih kita bersama-sama mengucapkan niat, karena ini dasarnya adalah ini. Pokoknya sebelum batas waktu mengucapkannya itu ketika sahur. Wajibulan wajib at-ta'yinu apa nyataken fi shaumil fardhi ing dalem poso kang fardu ka Ramadan kaya Ramadan. Dan wajib menyatakan puasa di dalam puasa yang wajib seperti Ramadan. Jadi kita misalnya kalau kita puasa nazar berarti kita wajib menyatakan puasa tersebut. Dan kalau misalnya kita puasa Ramadan, kita juga wajib menyatakan niat untuk puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumi utawi luwih sampurnane niate puasane wong ayakula iku yen to ngucap asal sapa wong suci-wici ngucap nawaitu soma godin an adai fardhi Ramadan hadis sanatil ta'ala. Nah, niat yang paling sempurna untuk diucapkan ketika berpuasa adalah lafadz nawaitu soma godin an adai fardhi Ramadan hadis sanatil ta'ala. Di sini menggunakan redaksi seperti ini. Kalau umumnya itu ada kata setelah fardhi syahri ramadhani. Kalau di sini tidak ada syahrinya. Nah, ini niat yang wajib kita ucapkan ketika puasa Ramadan. Nomor 2 wasani utai kaping pindho al imsaku iku ngeker anil akli saking mangan wasyurbi lan ngombe. Perkara wajib nomor 2 yang harus kita lakukan adalah menahan diri dari makan dan minum. Wa in qalla senajan siti al makulu apa barang kang den pangan wal masrub bulan kang den ombe, meskipun dia itu makan sedikit atau minum sedikit. Inda ta'ambudi
ing dalem nalikane sengaja. Nah, kalau misalnya dia ternyata sengaja makan dan minum meskipun sedikit, maka itu juga membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau misalnya lupa? Fa'in akala mongko lamuno mangan sapa wong nasian hale lali au jahilan utawa ora weruh, lam yuftir mongko ora batal apa poso ingkana lamuno ono sapa wong kori ba'din iku marek-mareki. Lam yuftir mongko ora batal opo akala. Jadi ketika seorang itu lupa atau dia tidak mengetahui bahwa makan itu bisa membatalkan puasa, maka puasa tidak batal. Nah, gambaran lupa atau tidak mengetahui itu apa? Ingkana lamun ono sapa wong kori ba'atin iku marek-mareki mongso bil islamil lawan mancing Islam. Ana sa'a utawa ketunggul sapa wong baidan hale atuh anil ulama isanging ulama. Jikalau dia adalah seorang yang baru masuk Islam, maka otomatis ilmunya masih sedikit, terkadang belum mengetahui puasa itu apa, juga perlu bimbingan, maka tidak masalah. Ataupun dia adalah seorang yang tumbuh di lingkungannya jauh dari ulama seperti di pedalaman, maka dia juga tidak batal puasanya kalau dia benar-benar tidak tahu. Wa illa lamun ora ingkana aftara mongko batal opo membatalakan opo akala. Nah, jikalau dia tidak mu'alaf, dia sudah besar, dia sudah lama mentaati Islam, dan juga di kampungnya itu banyak ulama, banyak ustadz, maka makan dan minumnya itu membatalkan puasa. Wasali sutai kaping telu al jima'u ikum jima. Yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seorang puasa adalah menahan diri dari bersetubuh, berhubungan suami istri, amit dan kelawan moho. Bersetubuh berhubungan suami istri dengan sengaja. Wa amal jima'u anapun utawi jima' nasian halilali fakal akli monggo iku kaya hukumnya mangan nasian halilali. Jikalau ada seorang yang bersetubuh dengan suami istri itu lupa, maka hukumnya sama dengan makan ketika lupa. Gambaran lupanya bagaimana? Misalnya dia tidak tahu bahwa sekarang puasa, ataupun dia tidak tahu bahwa jima itu bisa membatalkan puasa, maka hukumnya sama dengan makan ketika lupa. Nah, kalau sudah ingat, tidak boleh diteruskan lagi. Begitupun juga dengan makan dan minum dan saja. Misalnya kalau di tengah-tengah makan dan minum kita ingat bahwa kita puasa, maka tidak boleh diteruskan. Warrobi'u utai kang kaping papat ta'amudul qai'i iku sengaja muntah. Yang nomor 4, perkara yang wajib dilakukan oleh seorang puasa adalah menahan diri dari menyengaja muntah. Falau golaba mongko lamun nglindhihu ing wong alqai'u apa muntah lam yubtil mongko ora batalaken apa alqai mau ing pasane wong. Nah, jikalau dia muntah dengan tidak sengaja dalam satu kondisi, dia tiba-tiba muntah, maka puasanya tidak batal. Nah, gambaran muntah dengan sengaja itu misalnya karena dia ingin puasanya batal, ingin dilihat sakit sehingga dia bisa makan, niatnya seperti itu, maka dia memasukkan jarinya ke mulutnya berkali-kali sehingga itu menimbulkan
atau mengeluarkan apa yang sudah dimakannya. Setelah itu dia muntah. Nah, maka muntah yang seperti ini kan disengaja, maka puasanya batal. Nah, itu perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut lagi. Ada kurangnya karena kesalahan saya, kelebihannya datang dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.